Kita lanjutkan lagi ya materi setelah UTS dan seperti sesuai dengan janjian kita nanti di UAS yang sekarang kalian harus sudah punya proposal ya. Jadi nanti di pertemuan sekarang ke-8 ya, pertemuan ke-12 berarti masih ada 4 minggu lagi. 4 minggu lagi kalian untuk menyusun sebuah proposal ya. Jadi kita akan progres minggu ini dan minggu depan progresnya harus lebih signifikan lagi agar proposal kalian sudah bisa masuk di pertemuan ke-12. Nanti kita akan bahas sama-sama. Dan nanti mungkin di pertemuan ke-12 atau 13 kalian akan diberikan kesempatan untuk presentasi 5 menit lah untuk kegiatan presentasi setiap materinya masing-masing. Sesuai untuk yang proposal. Kita lanjutkan untuk memperkuat ya, memperkuat dan mempertegas proposal kalian. Saya akan review kembali bahwa nanti skripsi itu sebetulnya nanti akan berisi tentang beberapa hal ya, dan kita akan review hari ini terkait dengan penulisan skripsi ya, penulisan skripsi. Jadi nanti proposal ini diantaranya itu untuk menulis sebuah skripsi. Kita akan bahas utuh skripsi itu seperti apa. Jadi pertama yaitu penulisan skripsi ini untuk semua jenis penelitian ya, disajikan dalam 5 bab sebagai berikut. Jadi nanti ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka ya, atau nanti ada kajian teori gitu. Biasanya ada kajian pustaka, lalu kemudian landasan teori dan hipotesis ya. Beberapa perguruan tinggi ada yang bab 2-nya seperti itu. Nanti kalian menyesuaikan dengan panduan yang ada di program studi. Kemudian bab 3-nya metode penelitian. Lalu bab 4-nya hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5-nya kesimpulan dan saran. Nah, saya bahas lagi bahwa nanti di skripsi tersebut, oke ya, tentunya pertama terkait dengan bab 1 pendahuluan. Jadi nanti ini selalu jadi krusial ya, latar belakang permasalahan. Jadi latar belakang permasalahan, lalu juga nanti rumusan permasalahannya apa, dan tujuan serta kegunaan penelitian. Jadi ini akan dibahas di bab 1 ya, bab 1. Dan ini yang kita sebut sebagai mukanya penelitian atau mukanya penelitian. Jadi kalau kalian mau dilihat sama orang bahwa penelitian kalian bagus atau tidak bagus, itu ada di sini, ada di bab 1. Jadi bab 1 ini yang akan menjadi potretnya kalian, termasuk nanti penilaian proposal kalian itu akan yang saya lihat porsi ataupun bobot besarnya ada di bab 1 ya, bab 1 yang terdiri dari ini kurang lebih. Nah, kita sudah pernah bahas ya, bahwa isi dari bab 1-nya seperti apa gitu ya. Hari ini kita bahas dulu yang ini, nanti minggu depan kita bahas sitasi ya, sitasi menggunakan artikel atau jurnal ya, jurnal yang internasional seperti apa gitu. Termasuk juga nanti cara screening jurnalnya seperti apa, kita bahas pada minggu depan. Baik, yang jelas ini menjadi patokan dasar ya, ini menjadi patokan dasar itu bab 1, dan biasanya dosen penguji ketika nanti kalian akan melakukan ujian sidang itu akan menyoroti di bab 1 ini. Latar belakang masalahnya ini harus sinkron dengan apa? Dengan teori ataupun dengan fenomena ya, entah baik itu fenomena dan juga teori akan menjawab sebuah fenomena tersebut. Itu harus sinkron. Makanya yang paling simpel di bab 1 perlu kalian ingatkan, pasti pertanyaan yang akan pertama kali muncul dari dosen penguji itu pertama kali yaitu mengapa melakukan penelitian di tempat tersebut. Itu coba dicatat baik-baik. Dan itu harus tertulis di latar belakang. Alasan kenapa kalian melakukan penelitian di tempat tersebut. 1. Kedua, ya, kenapa kalian menggunakan judul tersebut? Judul itu berarti nanti keterkaitannya dengan apa? Variabel biasanya. Mengapa menggunakan variabel tersebut dijadikan sebagai penelitian? Ya, 2. Ketiga, kenapa kalian menggunakan variabel tujuan penelitian kalian itu? Kaitannya dengan fenomena. Saya ulang. Jadi nanti fenomena permasalahan itu akan dilihat atau ditinjau dari segi variabel tujuan.
Variabel tujuan itu variabel masalah. Kalau kalian menggambarkan modelnya X terhadap Y, saya ingatkan lagi, yang sebagai variabel tujuan itu yang Y, bukan yang X. Ini mahasiswa suka kebalik. Kalian tuh ceritanya banyak aja tentang X, padahal sebetulnya masalahnya ada di Y. Contoh, ada satu case penelitian tentang dia selalu mengatakan bahwa ini penelitian tentang electronic word of mouth, gitu ya. Electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian. Nah, judulnya udah jelas, electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian. Berarti masalahnya apa? Bukan word of mouth-nya, tapi masalahnya keputusan pembelian. Jadi nanti bercerita di awal itu keputusan pembelian dulu. Word of mouth tadi atau electronic e-worm itu tadi, electronic word of mouth itu ini sebagai solusi untuk menyelesaikan keputusan pembelian. Nah, ini suka kebalik. Mahasiswa suka bicaranya e-worm aja dulu, electronic word of mouth, terus baru nanti ujungnya ke keputusan pembelian. Nanti ditanya sama dosen penguji, apa variabel tujuannya atau apa variabel masalah di dalam penelitian? Pasti yang akhir tadi, ya, keputusan pembelian, bukan word of mouth-nya. Hati-hati, balik ya. Nanti kita screening ya, di pertemuan ke-12 ya. Kita screening, mudah-mudahan nanti tidak ada lagi yang salah. Ya, itu dicatat baik-baik. Saya ulang tadi, pertama pasti akan ditanya kenapa melakukan penelitian di tempat tersebut. Kedua, mengapa memilih variabel-variabel tersebut untuk digunakan penelitian. Dan yang ketiga, keterkaitan antara fenomena dengan variabel tujuan. Itu camkan. Nah, kalian akan menulis semua pertanyaan tadi itu harus masuk di latar belakang. Ya, nanti masuk ke rumusan masalah, juga nanti tujuan penelitiannya apa, itu kan biasanya lebih kepada membahas ataupun menjawab pertanyaan tadi sebetulnya. Ya, itu. Baik. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Belum? Oke, saya lanjut lagi. Ini latar belakang permasalahan. Jadi latar belakang permasalahan, ya, dia merupakan penjelasan fenomena yang diamati dan menarik perhatian peneliti dan bukan merupakan alasan pemilihan judul. Jadi judul biasanya kan ada di bawah ya. Di akhir nanti kalian bikin sebuah statement. Oleh karena itu, ya, berdasarkan hasil fenomena tersebut, maka penelitian ini menggunakan judul, nah kayak gitu. Tapi kalau di latar belakang permasalahan, penjelasan fenomenanya bukan ini, ya, bukan merupakan alasan pemilihan judul, tapi lebih kepada fenomena yang diamati, menarik perhatian, dan kemudian diidentifikasi, kemudian dilihat keterkaitannya dengan teori di situ, ya. Kemudian latar belakang penelitian, jika memungkinkan dapat didukung oleh data penunjang yang dapat digali dari sumber utama atau sumber kedua. Misal, yang paling mudah, di latar belakang itu harus memuat satu, hasil prasurvei, jangan opini, jangan hasil penelitian kalian, jangan hasil kata opini kalian. Kata saya apa begini, karena saya menggunakan motor NMAX, maka kata saya begini, bukan gitu. Tapi kalian prasurvei dulu kepada berapa orang, modal 5 atau wawancara aja, diwawancara, lalu kemudian ditanyakan apa sih yang membuat mereka tertarik untuk beli motor NMAX. Nah, itu menjadi fenomena, boleh. Jadi nanti di latar belakangnya berdasarkan hasil wawancara, kalau nggak berdasarkan hasil survei awal, terungkap bahwa apa misalnya Tokopedia lebih baik daripada JDID. Oleh karena itu saya mau melakukan penelitian tentang JDID misalnya. Itu jadi reasoning. Wah, ya bisa. Atau dari majalah tren ya, misalnya SWA ya, SWA. Atau misalnya Biro Statistik, berdasarkan hasil data statistik menunjukkan, itu boleh. Itu kredit poin buat penelitian kalian. Misalnya terjadi PHK besar yang berdampak kepada daya beli. Nah, datanya ada. Nah, itu boleh. Itu memperkuat. Oke. Kemudian latar belakang penelitian, dia memuat hasil penelitian terdahulu, baik itu dari jurnal yang lokal maupun yang internasional, dengan menyebutkan sumber jurnal yang dipakai sebagai referensi. Jadi nanti di akhir ataupun ketika kalian akan bercerita, kan gini, ini fenomena dulu, cerita masalah dulu secara praktis. Setelah itu baru bicara berdasarkan penelitian terdahulu,
untuk menyelesaikan masalah ini teh pakai ini gitu. Biar tingkat keputusan pembelian ini meningkat, maka diperlukan perhatian khusus terkait dengan electronic word of mouth. Barulah bicara word of mouth. Nah, ini dari mana? Dari jurnal. Ya. Jadi kalian mengeluarkan variabel tadi dikaitkan dengan fenomena praktis, ya, dengan fenomena masalah, itu dari jurnal terdahulu. Tinggal bilang aja, penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa untuk menunjang kinerja karyawan diperlukan, nah itu, atau untuk meningkatkan produktivitas kinerja karyawan diperlukan misalnya motivasi dan juga kepemimpinan dari seorang manajer. Oleh karena itu, mulai tuh kalian bahasnya tentang apa? Tentang kepemimpinan, tentang motivasi, gitu ya. Nah, apabila perusahaan ya atau sebagai sumber utama ya belum menyajikan laporan keuangan, misalnya rasio keuangan atau financial ratio, maka dalam latar belakang penelitian disajikan minimal 3 periode ya atau tahun. Ya, jika sumber utamanya itu ya. Itu ya, itu latar belakang permasalahan. Sudah pernah kita bahas, saya screening lagi sedikit. Lanjut ke rumusan permasalahan. Ya, rumusan permasalahan ini disajikan secara singkat dalam bentuk tanya, kalimat tanya nih. Yang biasanya mencerminkan adanya permasalahan yang perlu dipecahkan. Biasanya rumusan permasalahan dia merupakan inti penelitian sehingga bisa dipakai pertimbangan menyusun judul dan hipotesis. Biasanya rumusan permasalahan nanti identiknya dengan dengan variabel ya, dengan variabel penelitian. Ya. Nah, nanti di tugas kalian akan ketemu. Untuk tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan penelitian itu merupakan sasaran yang hendak dicapai. Ya, jadi oleh peneliti sebelum melakukan penelitian dan mengacu pada permasalahan. Jadi biasanya rumusan pertanyaan dijawab sama tujuan, gitu ya. Jadi ada biasanya kalau rumusannya 5, tujuannya jadi 5. Jadi karena sama, hampir mirip, kalimatnya hampir mirip. Kalau rumusan sebagai kalimat tanya, kalau tujuan justifikasi. Ya, berikut ini beberapa contoh cara pengungkapan tujuan penelitian. Penelitian adalah untuk atau penelitian ini bertujuan untuk apa? Tujuan penelitian menguraikan kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian itu sendiri. Ya, itu tujuan dan kegunaan penelitian. Oke. Lalu kemudian masuk bab 2. Bab 2 itu tinjauan pustaka, yaitu kerangka teori. Sebaiknya ya menggunakan acuan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan acuan-acuan yang berupa hasil penelitian terdahulu. Jadi bab 2 itu cuma dari buku dan dari jurnal. Ya, tinjauan pustaka, nanti ada kerangka penelitian. Nah, kalian nanti lihat ada kerangka penelitian, ada paradigma penelitian. Kalau paradigma penelitian begini. Kalau saya menggambarkan Kalau saya menggambarkan variabel ya. Kalau menggambarkan variabel, ini kerangka penelitian X1, X2 gitu ya. Ini paradigma. Ini paradigma. Kalau kerangka penelitian kita akan uraikan X1 ini tuh turunannya kemana? Teori apa sampai akhirnya muncul sebuah teori yang utama. Itu kerangka. Jadi beda antara kerangka penelitian dan paradigma penelitian. Nanti kalian akan lihat di contoh skripsi ya. Gitu. Ya, jadi nanti ada paradigma penelitian, ada kerangka penelitian. Kalau paradigma cenderung model. Tapi kalau kerangka penelitian, contoh kalian akan bahas tentang perilaku konsumen. Nah, teori perilaku konsumen itu ditarik. Awalnya apa? Gitu. Misalnya kan kalian akan bahas tentang niat untuk membeli barang gitu kan. Maka ditarik teori niat itu dari mana ujungnya. Gitu, ya. Kemudian hipotesis. Jika penelitian bersifat korelasional atau verifikatif, maka hipotesis ini akan keluar. Ya. Hipotesis penelitian beraspek empiris disajikan pada akhir bab 2. Okay. Dalam sub-sub tersendiri memperhatikan teori pendukungnya. Sedangkan hipotesis penelitian beraspek statistik disajikan pada bab 3. Ya. Jadi nanti analisis data di akhir bab 4 direncanakan tidak untuk menganalisis data secara luas, baik masalah utama ya maupun bagian-bagian. Dan hipotesis harus berdasarkan teori. Jadi dibahas dulu nanti teorinya.
ada teori yang mengatakan bahwa X itu berpengaruh terhadap Z. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil hipotesis H1 X1 berpengaruh terhadap Z, H2 X2 berpengaruh terhadap Z, H3 misalnya X1 dan X2 berpengaruh terhadap Z. Nah, seperti itu contohnya. Ya, hipotesis. Oke. Kalau sudah ya bab 2 jadi tinjauan pustaka, kerangka teori ya. Ini menjadi hal yang utama. Dan hanya keterkaitan dengan penelitian saja, pembahasan yang lain nggak usah. Ini mahasiswa suka pengen nebel-nebelin skripsi gitu ya. Ada pembahasan yang nggak penting dimasukin. Contoh, bauran pemasaran ada 4, yang produk, yang jasa ada 7. Misalnya dari 7 kan produk, price, people, terus ada 7. Yang kalian bahas tuh urut turunannya cuma turunan produk, yang lainnya mah nggak usah dibahas. Produk nanti terkait dengan ataukah promosi, bauran promosi seperti apa, direct selling atau apa dan seterusnya. Jadi nanti dibahasnya nggak detail, cukup yang satu-satunya yang penting. Baru nanti pembahasan secara penelitian di hipotesis. Itu masuk ke bab 3, kalian akan menjustifikasi jenis penelitian kalian apa. Sudah saya bahas di pertemuan terakhir sebelum ujian. Penelitiannya jenis penelitiannya apa? Penelitian verifikatif, deskriptif, ya, korelatif atau apa. Itu pasti akan dibahas di paragraf awal. Lalu kemudian nanti variabel. Kalian menggunakan variabel dependen sama independen dan seterusnya. Cara proses pengukurannya gimana? Di situ akan tertuang di mana? Di operational variable. Baru setelah itu populasi dan sampel. Itu harus dijustifikasi. Populasinya apa? Sampelnya apa? Di mana berapa jumlahnya? Itu ada di bab 3. Baru metode pengumpulan data dan metode analisis. Ya, itu di bab 3. Nanti ya, ini bab 3 berikutnya ya, jenis penelitian. Nah, penelitian ini bisa bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya apakah historis atau deskriptif. Historis itu berarti sejarah ya, masa lalu. Jadi kalian mereview tentang historis. Biasanya deskriptif masuk tuh. Deskriptif ya, atau korelasional ya, atau kausal komparatif. Itu biasanya anak-anak S1 tuh ya. Biasanya lebih cenderung pada deskriptif korelasi atau deskriptif verifikatif, biasanya double. Itu ya, itu jenis penelitian. Nah, pemilihan ya, kemudian pemilihan jenis penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Ya, pertama ya, berarti daya tarik permasalahan. Lalu kesesuaian dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan. Biasanya tersedianya alat atau kondisi kerja, gitu. Kesesuaian dengan kemampuan untuk mengumpulkan data, kesesuaian dengan waktu, tenaga dan biaya, juga resiko kegagalan. Jadi saran saya, jangan terlalu idealis untuk penelitian skripsi ini. Yang penting daya jangkau kalian terpenuhi. Jangan misalnya saya mau meneliti pengguna NMAX se-Indonesia. Nggak usah se-Indonesia, sekampus aja, gitu kan cukup. Yang disurvei siapa? Teman-teman kampus, cukup. Nggak usah se-Indonesia. Karena yang penting kan representatif, jumlah sampel sesuai. Dan kalian tepat, gitu ya, tepat. Tepat itu dalam artian contoh, kalau mau membuat penelitian tentang keputusan beli motor NMAX tadi ya, maka sederhana, simple, yaitu harus orang-orang yang punya motor NMAX, selesai. Gitu. Di luar itu jangan. Nah, kayak gitu contoh. Kemudian, ini variabel dan pengukuran. Perubah atau variabel, dia merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang punya variasi tertentu. Dan ini harus terukur. Variabel ini harus terukur. Ya. Nanti masuk populasi ya, populasi. Nanti sekumpulan orang, sampel, miniatur atau mikrokosmos dari populasi. Jadi populasinya apa? Populasinya warga negara Indonesia. Sampelnya apa? Mahasiswa satu kampus ini. Nah, itu boleh sampel. Nggak ada masalah. Atau populasinya satu kampus, sampelnya satu prodi, itu boleh. Nah, termasuk nanti metode pengumpulan data. Ini ada 3 nih yang umum digunakan di skripsi. Pertama ada wawancara, kedua ada kuesioner, ada ketiga observasi. Dilihat, kalian menggunakan wawancara enggak? Kalau mau melakukan wawancara, di bab 1 akan keluar bahwa kalian melakukan wawancara, hasilnya seperti apa. Tapi kalau tidak melakukan wawancara, ini nggak usah dicantumkan. Nah, anak S1 banyak yang begini. Karena metode pengumpulan datanya ada 3 aja ditulis semua. Padahal nggak dilakukan semuanya. Anak keuangan, kan nggak sebar angket.
nggak sebar kuesioner. Tapi kenapa di situnya ada kuesioner, ada wawancara, padahal nggak melakukan, gitu ya. Ya, observasi. Jadi suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Ya. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Misalnya menggunakan observasi, tapi jarang, ya jarang. Oke, kemudian baru analisis. Metode analisis itu disesuaikan dengan rumusan permasalahan tadi. Kalian pakai apa metode analisisnya? Apa pakai linear regresi atau regresi sederhana, pakai analisis faktor, pakai SEM, pakai ordinary least square, nah, macam-macam, silahkan. Baru nanti setelah itu di hasil pembahasan, hasil pembahasan Bapak disaji, analisis data, dan terakhir nanti kesimpulan dan saran. Sebenarnya. Nah, nanti masuk daftar pustaka. Termasuk nanti penelitian kalian atau proposal kalian nanti itu harus sampai ke daftar pustaka. Ingat, daftar pustaka ini apa? Harus sesuai yang antara di bab 1 sampai bab 5. Kalau ada referensi, itu harus masuk di daftar pustaka. Tidak boleh ada yang terlewat satupun. Karena ketika ada yang terlewat, nanti ada unsur plagiarisme. Ya, unsur apa namanya? Kopi ya. Mengkopi ataupun apa ya? Mencuri lah. Istilah mencuri secara akademik itu diantaranya menggunakan plagiarisme. Nah, inilah daftar pustaka. Sampai ujungnya nanti di daftar pustaka. Nah, untuk progres minggu ini, ya, untuk progres minggu ini, jadi kalian akan mengerjakan tugas untuk memperdalam penelitian kalian, yaitu nah, ini tugasnya kalian. Ini sudah saya share di e-learning. Nah, ini tugasnya. Sorry, bukan ini. Ini tugas kalian untuk minggu ini, agak berat, tapi ini buat progres proposal kalian. Pertama, kalian akan mencari dulu ya, mencari satu contoh skripsi. Kalau yang memungkinkan bisa ke kampus, datang ke kampus. Kalau tidak memungkinkan datang ke kampus, kalian cari di internet. Saran saya sih jalan-jalannya ke kampus. Pak, boleh nggak kalau ke kampus orang lain? Boleh, silakan. Sepanjang itu bisa memenuhi. Silakan cari aja satu. Cari, lalu kemudian kalian review. Ya, buat ringkasan skripsi tersebut. Dapat di satu. Udah yakin ini cocok dengan penelitian kalian, tinggal dibuka bab 1. Di-review ya, pertama, latar belakang penelitiannya apa. Dilihat fenomena praktisnya apa, lalu fenomena teorinya apa, variabel penelitian yang digunakan apa. Baru nanti rumusan masalah sama atau rumusan penelitian dan tujuan penelitian. Itu ditulis. Ya, diketik maksudnya, diketik. Setelah beres bab 1, kan? Lihat bab 2. Bab 2 kalian cukup menggambarkan kerangka pemikiran dan paradigma. Plus menyebutkan hipotesis di penelitian tersebut. Masuk bab 3, lihat. Ya, jenis penelitian kurang, tambahinnya nanti. Jenis penelitiannya apa? Populasi dan sampelnya seperti apa? Metode analisis atau teknik analisisnya seperti apa? Termasuk operasional variabel. Diketik. Simple aja, populasinya di mana, sampelnya di mana, jumlahnya berapa, selesai. Nggak usah diketik semua, ini hanya mereview, membuat sebuah ringkasan. Lalu nanti bab 4, cerita hasil penelitian. Jadi hasil penelitiannya menunjukkan apa? Berpengaruh atau tidak berpengaruh kalau menggunakan verifikasi. Atau misalnya menunjukkan hasilnya seperti apa. Tingkat produktivitasnya tinggi atau rendah segala. Itu hasil penelitian, dijustifikasi. Baru nanti kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Ini penting. Jadi kalian bikin sebuah ringkasan skripsi dari bab 1 sampai bab 5. Saran saya, kalau memungkinkan bisa ke perpustakaan. Cari satu, ya, dipegang betul-betul. Kalau sudah yakin ini pasien ini, pakai. Tapi kalau misalnya, Pak, akses saya terlalu jauh, terlalu beresiko untuk ke perpustakaan atau ke kampus yang terdekat atau dimanapun, kalian cari di Google, di search engine juga sebetulnya ada. Cuman masalahnya sampai yang benar-benar cocok ada nggak? Ya, sekali lagi, jangan ini dijadikan sebagai target tugas, tapi ini buat progres kalian jadi paham. Nanti kalian baca bab 1 kayak gimana,
bab 2 kayak gimana, bab 3 kayak gimana. Jadi baca satu. Jadi nanti kalian tahu, oh skripsi kayak gini. Ada bayangan. Kalau sudah ada bayangan, enak nanti ketika menulis. Karena saya ingatkan lagi, minggu ke-14, minggu ke-12, pertemuan ke-12, fix kalian harus kumpulkan proposal. Yang belum masuk proposal di pertemuan ke-12, tolong nanti ketua kelas diingatkan masukkan ke grup, fix pertemuan ke-12, nanti dihitung tanggal berapanya, itu harus masuk proposal. Bagi yang tidak mengumpulkan proposal di minggu ke-12, mohon maaf, tidak akan saya terima. Ya, nah, nanti kalau sudah minggu ke-12, ke-13, 14 kita revisi. Baru nanti pas ujiannya kalian mengumpulkan hasil revisi proposal. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Cukup jelas? Pak, mau nanya. Boleh, silakan. Kan yang tadi terakhir bab 5 ada rekomendasi penelitian ya. Nah, itu memang harus ada rekomendasi penelitian atau misalkan enggak ya, Pak? Biasanya ada. Rata-rata kalau di bab 5 ada rekomendasi. Rekomendasi atau saran, biasanya gitu. Bukan maksudnya kayak bagi peneliti selanjutnya, bukan yang itu ya, Pak? Enggak, bukan yang itu. Bukan yang itu. Di skripsi biasanya, kalau di tesis sama disertasi ada buat penelitian selanjutnya. Tapi kalau skripsi biasanya sih lebih kepada saran aja, saran buat perusahaan. Oh iya, terima kasih, Pak. Baik. Ada lagi? Cukup paham? Pak, mau izin bertanya. Silakan. Pertemuan tugasnya hari apa ya, Pak? Pertemuan 8. Seminggu. Yang pertemuan 8 itu seminggu. Ya, jadi minggu depan sudah langsung masuk. Karena minggu berikutnya kita sudah mulai pembahasan untuk menulis bab 1, bab 2, bab 3. Baru nanti kayak saya kasih reses 2 minggu, kalian tuntaskan proposal, masuk ke minggu ke-12, itu semua proposal sudah harus masuk untuk kita sama-sama review. Jadi nanti, diperbaiki, nggak apa-apa, masuk aja dulu. Tapi sudah bab 1, bab 2, bab 3, makanya dicicil dari sekarang. Kan nggak pernah tahu ya, wujudnya skripsi kan kalian mungkin ada berapa yang belum paham. Makanya tugas ini itu untuk melihat, wujud skripsi kayak begini. Nanti kalian harus melakukan penelitiannya seperti apa begini. Baik. Paham? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau tidak ada, saya sudahi. Dan tetap semangat. Mohon sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah ngerasa terpaksa. Karena ini buat kalian. Jadi nanti kalian lebih nyaman ketika bikin skripsinya, lebih tenang. Jangan nanti diulang-ulang lagi, bikin proposal lagi, jangan. Fix aja seperti itu. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih. Selamat mengerjakan, tetap menjaga kesehatan, dan mudah-mudahan selalu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan selalu kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.